Desa Jetis, Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung, tepat berada di kaki Gunung Sumbing. Hamparan kebun tembakau akan menjadi medan perburuan saya kali ini. Kalajengking merupakan hewan beruas dengan 8 kaki ini, termasuk ke dalam ordo Scorpiones. Kalajengking kerap membuat sarang di pematang kebun tembakau. Iya. Nah, ini dia alat untuk mencarinya. Itu rumput ilalang. Sederhana sekali. Jadi kenapa kita pakai rumput ilalang? Karena dia itu tidak mudah patah dan sangat lentur. Nah, enak untuk ditekuk seperti ini. Ini cukup lubangnya. Rumput teki atau disebut juga teki ladang menjadi alat tangkap yang cukup efektif. Sebelum mencari lubang sarang kalajengking, ada bahan lain yang juga akan kami gunakan nanti. Oh, kelihatan ya? Merah-merah di antara kehijauan. Kayak stroberi. Nah, ini adalah buah pelengkap masakan kita nanti. Namanya uci-uci. Kayak nama orang sih ya, uci-uci. Ini bisa langsung dimakan nggak? Bisa. Bisa. Rasanya apa? Bisa. Jangan lupa mantranya. Oh, mantra apa tuh? Upas lengo, madu teko. Jadi sebelum makan uci-uci ada mantranya. Upas lengo, madu, lungo. Iya. Upas lungo, madu, teko. Asem. Asem, Mbak. Enak ya? Beneran mirip banget sama stroberi. Mau lagi Mbak nih. Ada asem-asemnya gitu. Tanaman arbei ini tumbuh dengan stolon atau batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Tanaman liar ini biasa ditemukan di daerah pegunungan. Jadi uci-uci ini memang tumbuhnya hanya di dataran tinggi. Ini sekitar 1.800-an ya, Mbak? Iya. Ketinggiannya. Dan banyak juga nih di Bukit Walitis ini. Kayaknya kita lumayan lah nih dapat segini. Cukup ya? Cukup ini Mbak. Oke. Kalau gitu, abis ini saya tetap melanjutkan perjalanan mau mencari aktor utamanya. Perburuan kalajengking kali ini susah-susah gampang, karena lokasi lubangnya yang berada di lereng bukit. Nah, ini dia. Ciri-ciri lubangnya itu dia tidak bulat, tapi dia agak oval. Nah, berarti itu artinya kalajengking. Kalau bulat itu biasanya ular ya, Mbak? Iya, Ular. Dan dia biasanya di tanah yang kering. Ini saya mau langsung masukin aja nih. Alat pancingnya. Butuh kesabaran ekstra memang memancing kalajengking ini. Jangan lupa sambil digerak-gerakkan alat pancingnya, agar kalajengking merasa terganggu. Mbak, ini agak berat. Iya. Ini mulai berasa kayak ada yang nyangkut gitu loh. Bener nggak sih ada? Aduh takut, sumpah takut. Beneran ada. Beneran Mbak ada. Ini. Aduh, ngeri. Iya, tapi kecil. Tapi dapet. Weh. Nah, ini dia nih, kalajengking. Kita harus hati-hati, nggak bisa megang pakai tangan langsung. Nah, makanya ini dia tuh langsung keikat. Tadi kan kita bikin lubang di ujungnya itu. Ketika dia udah mulai nyapit, ketarik, terperangkap lah si tangan dan capitnya itu. Kalajengking atau memiliki nama latin Scorpiones, tubuhnya terbagi menjadi 2 segmen, cephalothorax dan abdomen. Semua spesies kalajengking memiliki bisa. Pada umumnya, bisa kalajengking termasuk sebagai neurotoksin atau racun saraf. Harus diingat, kalajengking termasuk hewan berbahaya. Jadi nggak bisa sembarangan mencari hewan berbisa seperti ini. Harus didampingi oleh ahlinya. Waduh, ini terakhir ternyata kita dapat yang gemuk. Kayaknya lagi hamil tuh kelihatan dari perutnya ya. Kembar kayaknya Mbak. Mana kembar? Oh, anaknya kembar. Waduh, lumayan nih jadi pelengkap masakan kita nanti ya kan?
Waduh, udah banyak juga nih kalajengking. Makanan ekstrim. Saya udah nggak sabar mau langsung cobain bareng si Uci-Uci. Kira-kira rasanya kayak apa ya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mengolah kalajengking menjadi masakan tidak bisa sembarangan. Butuh penanganan khusus agar kandungan racun bisa hilang. Jadi cara mengolah kalajengking itu memang kita harus memotong bagian buntutnya nih, alias bisanya. Sekitar 2-3 ruas. Supaya nanti saat dibakar itu racunnya tidak menyebar, jadi lebih aman kalau dikonsumsi. Ketika memotong buntutnya pun harus hati-hati, karena kalajengking masih dalam keadaan hidup. Nih bisanya kalau sudah dipotong jadinya seperti ini. Sebenarnya aman-aman enggak juga ya. Udah aman tapi tetap aja kita bisa kena capitnya ini loh. Jadi tetap harus hati-hati. Kali ini kalajengking akan dimasak empis-empis, salah satu kuliner tradisional khas Temanggung. Ini dia yang sudah matang. Ini bakarnya memang nggak boleh terlalu lama karena kan abis ini kita mau olah lagi ya. Ini tapi kalau aroma bakarannya sih mirip kayak belalang bakar gitu loh Mas. Iya, Mbak. Bener nggak? Iya. Tapi ini bentuknya masih serem Mas kalau untuk dimakan beneran deh. Sambil menunggu kalajengkingnya dibakar, jangan lupa juga siapkan bumbu masakannya. Sekarang tinggal kita olah menjadi empis-empis kalajengking. Khas Temanggung pastinya. Mengolah masakan bercita rasa gurih pedas ini cukup sederhana. Hanya dengan menumis semua bumbu dan bahan-bahannya. Oke, kalajengkingnya udah bisa masuk? Udah. Wih, ini yang luar biasa memang kalajengkingnya ini. Jadi topping. Enak ini nanti, rasanya pasti gurih. Nah, sekarang tinggal masukin uci-ucinya. Dia itu fungsinya sebagai rasa asam nantinya. Seperti tomat berarti ya, Mbak? Aroma harum mulai tercium. Masakan empis-empis kalajengking pun siap dihidangkan tuh. Ini saya baru pegang, dari tadi nggak megang ya. Ini baru berani pegang, Gigit perutnya, ternyata kenyal. digigit perutnya. Digigit perutnya. Beneran, dari belakang. Coba ya. Deg-degan, tapi Enak kok. Hmm. Enak kan? Iya bener enak. Enak ternyata. Dagingnya itu empuk, kayak daging kepiting gitu ya Mbak? Iya. Daging kepiting, daging udang mirip banget. Dan gak ada rasa pahit sama sekali. Sebagian warga Jetis biasa mengonsumsi kalajengking karena percaya memiliki berbagai khasiat kesehatan. Mulai dari pengobatan luka sampai dipercaya menyembuhkan anak kecil yang masih suka ngompol. Dan ini pengolahannya pinter banget Mbak. Dari bumbu-bumbunya, jadi makanan se-ekstrim ini tapi rasanya enak pol. Makasih ya Mbak. Ya, gurih kan? Mas, makasih ya. Udah diajakin kulineran ekstrim. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ini tambah lagi ya. Gemak atau burung puyuh memang mempunyai kecepatan berlari sangat cepat.